Halo semua, aku Sri Ayu Lestari. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai suatu topik yang mana ini cukup penting juga. Dan menurut aku ini merupakan suatu skills yang menjadi dasar atas soft skill lainnya. Dan pastinya setiap orang pun membutuhkan soft skill itu. Emang apa sih? Ya, public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum. Kok bisa sih public speaking itu begitu penting? Emang mengapa bisa? Emang apa sih hal yang mendasarinya, atau mungkin kamu penasaran public speaking itu apa sih? Charles Burnett dalam bukunya The Power of Public Speaking, beliau mengatakan bahwa public speaking itu merupakan seni yang menggabungkan semua ilmu dan kemampuan yang kita miliki. Singkatnya, public speaking itu merupakan ilmu aplikatif, bukan ilmu teoritik. Artinya, public speaking itu memang harus kita aplikasikan dan kita terapkan secara langsung dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar teori yang hanya kita ingat atau kita hafal, dan mungkin bisa saja besoknya kita lupakan. Bahkan public speaking ini pun diyakini sekitar 70% setiap pekerjaan saat ini melibatkan kegiatan dari bentuk public speaking. Dan hasil survei dari CV Building Platform Zeti, mereka telah menyurvei sekitar 200 orang yang bekerja sebagai recruiters and hiring managers di setiap perusahaan US. Mereka telah membuat daftar top 10 most important soft skill that they will be looking for in 2021, yang mana salah satu bentuk dari public speaking yaitu komunikasi telah menempati peringkat kedua, yang mana soft skill ini sangat dibutuhkan di setiap perusahaan. Nah, berarti public speaking itu sangat penting untuk bisa kita kuasai ya teman-teman. Nah, khususnya kamu siswa, mahasiswa, bahkan fresh graduate yang sebentar lagi akan terjun langsung ya ke dunia pekerjaan. Tapi masalahnya banyak nih orang yang mengalami glossophobia. Apa itu glossophobia? Ya, glossophobia itu adalah fobia kita untuk takut melakukan public speaking. Dan alasan setiap orang pun pasti beragam-ragam. Ada yang merasa takut, malu, atau gugup, dan demam panggung lainnya. Bahkan untuk kamu yang masih pemula, mungkin bisa saja kamu merasakan demam panggung yang beragam-ragam pastinya. Oke, untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa tips yang akan aku sampaikan kepada kalian mengenai bagaimana sih cara kita mengatasi demam panggung saat akan public speaking. Dan tentunya tips ini bersifat sharing ya guys. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, kamu bisa menambahkannya di kolom komentar. Pertama, persiapan yang matang. Jadi apa sih yang harus kita lakukan supaya public speaking kita itu berjalan dengan lancar dan kita pun tidak akan merasakan demam panggung lainnya? Pertama, hal yang harus kamu lakukan ya kamu harus menyurvei tempat atau lokasi di mana kamu akan melakukan public speaking. Dan kamu pun jangan lupa menganalisa siapa sih audiens yang akan kamu hadapi, siapa mereka. Karena dengan tahu siapa audiens kita, kita bisa menyesuaikan. Kita akan berbicara dan berperan seperti apa sih ketika berbicara nanti. Dan jangan lupa juga kamu harus bisa menguasai dan memahami materi yang akan kamu sampaikan. Ini untuk menghindari rasa grogi juga, atau mungkin kamu merasa terbata-bata dalam menyampaikan sesuatu. Dan jangan lupa juga kamu harus melatih vokal, mimik, dan body language kamu, karena ini akan menunjukkan seperti apa sih kamu ketika berbicara di depan umum, dan tentunya ini akan menjadi daya tarik kamu sendiri ketika menyampaikan sesuatu di depan. Jadi perlu diingat ya teman-teman, public speaking ini bukan merupakan suatu bakat dan hanya orang mahir tentu saja yang memiliki. Public speaking ini merupakan keahlian yang bisa dilatih dan dikuasai oleh siapapun. Dan selama kamu ingin terus melatih diri kamu menjadi lebih terlatih, jadi persiapkan diri kamu dengan terus belajar, berlatih, dan singkirkan sifat malas yang ada pada diri kamu. Because practice make perfect. Kedua, berpikir positif. Berpikir positif ini coba diiringi dengan tindakan positif juga. Coba tanamkan hal-hal positif di pikiran kamu dan jangan nervous, karena nervous itu berawal dari pikiran kamu yang bersifat negatif. Jadi coba ubah sudut pandang kamu yang awalnya negatif menjadi positif. Misalnya pada awalnya kamu berpikiran, aku selalu merasa nervous ketika menyampaikan sesuatu di depan umum. Aku ngerasa bukan seorang public speaker yang baik, dan aku merasa tidak pantas untuk bisa menyampaikan materi ini di depan umum.
Stop berpikiran seperti itu, coba ubah hal negatif tersebut menjadi positif. Nervous itu adalah hal yang biasa. Kalau mereka bisa melaluinya, kenapa aku enggak? No one's perfect. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi aku akan selalu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu masih ngerasa nervous, yaitu nervous hal yang normal sih, karena itu merupakan reaksi fisik yang tidak bisa kita sadari juga ya. Tapi kamu bisa menanggulanginya dengan aktivitas fisik juga, misalnya seperti dengan tarik nafas sekitar 3 atau 5 kali. Jangan lupa untuk minum air mineral, dan selalu yakinkan diri kamu bahwa kamu itu pasti bisa. Because all the great speakers were bad speaker at first. Ketiga, selalu ambil kesempatan. Agar tidak merasakan demam panggung yang berkelanjutan, kamu harus selalu mengambil kesempatan menjadi seorang public speaker, teman-teman. Misalnya kamu bisa tampil presentasi pertama kali, atau menjadi seorang MC. Apapun kesempatannya, kamu ambil itu. Because great speakers are not born, they are trained. Jadi kamu perlu ilmu, pengalaman, dan jam terbang yang tinggi untuk bisa melatih diri kamu menjadi seorang public speaker yang baik. Oke teman-teman, tidak ada yang instan di dunia ini dan semua itu butuh proses tentunya. Apalagi jika kamu ingin menjadi seorang public speaker yang hebat, yang bisa didengar dan merasa diyakini oleh orang banyak. Semua itu masih bisa kamu pelajari dengan cara terus belajar dan berlatih setiap saatnya. Karena selama kita masih hidup sebagai seorang manusia, tentunya kita akan terus mengalami, belajar, dan selalu mengalami perubahan. Sebagaimana kata Mbak Najwa Shihab, usia terlalu ringkas untuk dilakukan tanpa melakukan perubahan. Jadi manfaatkan setiap kesempatan yang kamu miliki dengan menginvestasikan diri kamu terhadap ilmu dan pengalaman. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai materi public speaking kali ini. Jika ada tips dari aku yang masih kurang, bisa kamu tambahkan di kolom komentar. Sorry if I made a mistakes, and thank you for your attention. Don't forget to like and subscribe our channel. Bye!